Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Sadaqallahul azim. Pada hari yang mulia seperti saat ini, hari Jumat 8 Muharram 1442 Hijriah, adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghantarkan kita di tahun baru Hijriah. Kita berharap mudah-mudahan masa-masa yang sudah lewat, waktu yang sudah berlalu, jika ada kebaikannya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Seandainya banyak kesalahannya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua. Dan di sisa umur kita ke depan, kita berharap, berdoa, bermunajat kepada Allah agar sisa umur kita menjadi sisa umur yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada teladan umat manusia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perjuangannya menghantarkan keimanan, keyakinan melekat di dada kita, menjadi keseharian kita, hingga saat ini kita dapat menikmati bagaimana iman, Islam, bersaudara, seluruhnya adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, buah dari perjuangan manusia terbaik, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang hamba, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk mengabdikan diri kepadanya, tetapi yang diajarkan oleh Rasul adalah bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 79. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma kana li basharin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Para nabi, para rasul seluruhnya tidak pernah mengatakan kepada umatnya untuk mengabdikan diri kepada mereka, tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya para nabi itu walakin kunu rabbaniyin, mereka adalah generasi rabbani, orang-orang yang senantiasa orientasi hidupnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap gerak langkahnya, semua aktivitasnya, pengabdian dan penghambaannya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya jika kita memaknai Rabbani pada saat ini, itulah hakikat kemerdekaan bagi setiap hamba. Bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang hidupnya tidak pernah dibelenggu dengan urusan dunia. Orang merdeka itu adalah orang yang tidak pernah dijajah oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Maka kita mengenal istilah kemerdekaan itu di dalam bahasa agama adalah tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah.
Terbebasnya kita dari pengabdian kepada sesama makhluk Allah, hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mengukur apakah kita sudah termasuk hamba-hamba yang merdeka atau belum, maka kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita ada dua indikator seorang hamba itu disebut merdeka. Yang pertama adalah kunu ulama amilin. Yang pertama, orang yang merdeka adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu dan mereka mampu mengaplikasikan apa yang menjadi pengetahuannya, ilmu yang didapatkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ulama amilin, orang yang beramal didasarkan dengan ilmu, dan orang yang memiliki ilmu kemudian diamalkannya. Kita hanya tinggal mengukur diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, apakah sudah merdeka atau belum. Terlihat, akan nampak apakah kita termasuk ulama amilin, orang yang berilmu dengan keilmuan yang mendalam, dan orang yang beramal dengan amal-amal kebajikan. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebut dengan orang merdeka adalah murrabbina linnasi muslihin, orang yang senantiasa membimbing umat manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dia akan menjadi masadirul khair, dia menjadi sumber kebaikan, dan dia membimbing manusia yang lainnya bersama-sama menapaki jalan kebaikan. Jika dua hal ini ada di dalam diri kita, jika dua hal ini ada di dalam lingkungan keluarga kita, jika hal ini ada di lingkungan masyarakat dan negara kita, maka yakinkan oleh kita, Allah telah membebaskan kita, Allah telah memerdekakan kita. Maka kita memandang dunia adalah dengan cara pandang yang sederhana, sebagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat sederhana di mata Allah Rabbul Alamin. Setinggi apapun jabatan kita, sesungguhnya pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke liang kubur, seluruhnya akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun harta yang kita kejar hari ini, kemudian kita kumpulkan, tidak ada yang kita bawa. Justru ketika kita meninggal, yang terjadi adalah harta kita dibagi-bagi. Keluarga kita yang kita cintai, yang kita perjuangkan hari ini agar mereka merasakan kebahagiaan, paling merasakan kesedihannya 1-2 hari saja. Selebihnya justru kita di alam barzakh harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan hari ini di dunia. Jika yang kita perjuangkan adalah kebaikan, kesalehan, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihisab oleh Allah Rabbul Alamin. Tetapi jika yang kita lakukan hari ini adalah keingkaran, mungkar, maksiat, dosa, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan azab bagi kita. Halalnya dihisab, haramnya diazab oleh Allah Rabbul Alamin. Jika kita sudah meyakinkan diri kita bersih dari semua hal terkait dengan orientasi kehidupan kita terhadap dunia, maka insya Allah kita hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orientasi hidup kita adalah Allah Rabbul Alamin, maka kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merdeka. Itulah yang diperjuangkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Agar apa? Agar kita semua merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menjadi hambanya semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana caranya agar indikator yang tadi disebutkan bisa kita miliki? Pertama, kita menjadi ulama amilin. Yang kedua, kita menjadi murabbin linnas al-muslihin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, jangan pernah berhenti kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain.
Dan yang kedua, jangan pernah berhenti kita untuk terus-menerus belajar sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat terakhir dari ayat ini adalah kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Terus-menerus kita mengajarkan kebaikan, mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hidayah kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia. Dan kemudian kita tidak mendiamkan diri kita kecuali terus-menerus tadrusun, tadarrus, tidak pernah berhenti belajar dan terus belajar. Jika ini semua bisa kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari beragam ujian di dunia, mengangkat semua musibah, malapetaka, termasuk wabah yang saat ini terjadi. Jika kita telah mampu mengaplikasikan ayat ini saja, maka insya Allah Allah akan menjaga kita seluruhnya, menghantarkan kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat, menjadikan kita hamba-hamba yang diridainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.